Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membuat diagram ROS dari data magnetik maupun data gravitasi dari grid data yang kita miliki. Baik, di sini kita akan punya sebuah data acuan, data awal ya, baik itu data magnetik ataupun gravitasi dengan luas tertentu begitu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat dari hasil bandpass dengan cut wavelength-nya 100 sampai 700. Nah, yang pertama yang kita lakukan, kita harus mengimport tools ini, Jet Grid Analyst. Teman-teman bisa ambil dari GX terus load menu, jadi diketik Jet Grid Analysis lalu di open. Nah, oke, nanti akan muncul di atas. Teman-teman bisa langsung melakukan tahapan berupa tekstur analisis lalu standard deviation. Kita input bandpass ini, lalu outputnya bebas diberi nama apa. Ini contohnya RTP ya, ini karena data magnetik, dan ini saya filter dari PTRTP, saya beri nama RTP STD. Nah, ini untuk Windows size-nya teman-teman bisa atur dalam 1 meter maupun sel. Satu sel itu 25 meter. Berbeda-beda ya nanti di tiap data, karena ini datanya cuma 2 kali 2 km, sehingga satu selnya hanya 25 meter saja. Ini saya coba untuk meter, dan coba saya buat dengan nilai 50 meter saja. Nah, kita akan punya datanya di sini, hasil pengolahannya dari standar deviasi tadi. Sekarang kita akan melanjutkan untuk pengolahan berikutnya ke ionization detection. Lalu kita akan mendeteksi fase simetrisnya, baik tinggian maupun rendahannya. Nah, ini ada parameter yang bisa teman-teman input juga. Teman-teman bisa input data yang tadi yang telah di standar deviasi, lalu diberi nama bebas. Ini karena melalui proses fase simetri, saya beri nama ditambah PS di belakangnya. Lalu ini small filter wavelength. Teman-teman ingin melakukan filter ya panjang gelombang berapa minimal begitu. Artinya ketika panjang gelombangnya di bawah 50 nanti akan diabaikan gitu ya. Oke, ini langsung aja kita coba apply. Nah, inilah datanya teman-teman. Data tinggian dan rendahan. Artinya tinggian ini akan di picking gitu ya. Untuk ini bisa teman-teman ubah juga sebenarnya. Artinya semua berupa try and error tentang yang berkaitan dengan parameter yang teman-teman masukkan. Misal aku masukin 25 meter begitu. Ketika aku apply, nah, tidak bisa teman-teman. Artinya dia punya nilai minimal begitu. Nah, ini 40 bisa. Aku coba yang kecil aja karena lapangannya juga relatif sempit. Jadi aku coba menginput parameter yang rendah juga begitu. Tapi ini umumnya dilakukan untuk daerah-daerah yang relatif luas gitu teman-teman. Seperti hasil dari survei airborne, satelit, dan lain sebagainya. Tapi ini karena hanya 2 kali 2 km, seolah-olah ya terlihat sedikit kemenerusan begitu. Sementara minimal tadi 50 meter ya untuk spasi kelurusannya. Oke, tidak apa-apa. Terus setelah ini kita akan lanjut ke vektorisasi. Yang pertama kita akan melakukan thresholding pada amplitudonya. Nah, bisa teman-teman input data terakhir tadi. Nah, sekarang kita outputnya saya tambahkan trace istilahnya ya. Lalu untuk ini ketika kita apply, nah dia akan dipisah teman-teman, data dari tinggian-tinggian tadi, dan yang rendahnya itu dihapus gitu. Kita lihat ya, ini teman-teman bisa ubah ya dalam satuan sel ataupun meter begitu. Misal teman-teman input parameter 5, nah akan memberikan hasil yang berbeda juga gitu. Nah, sekarang kita coba lanjut ke thinning line-nya. Nah, parameternya sama juga. Kalau kita ingin memasukkan semua, bisa diberi parameter 0
Atau kalau nanti ingin mengambil regionalnya saja, teman-teman bisa masukkan 50 meter dan lain sebagainya. Artinya kalau teman-teman masukkan 50 meter, maka line yang panjangnya di bawah 50 meter akan dihapus begitu. Karena datanya sedikit, aku ambil semua saja. Oke. Nah, setelah ini kita masuk ke vektorisasi juga. Lalu kita ubah garis ini menjadi vektor. Ini sebenarnya garisnya tidak begitu lurus gitu ya. Artinya kita bisa melakukan sel deviasi. Yang mungkin tadi garisnya berkelok-kelok, itu akan di vektorisasi menjadi sebuah garis lurus gitu. Nanti akan teman-teman dapat lihat lebih jelas ketika datanya banyak. Setelah itu kita apply, kita akan punya data ini. Ini sudah dalam bentuk vektor teman-teman. Nah, hasil ini teman-teman bisa ekspor di sini di Maps, lalu kita ekspor. Nah, ekspornya bentuk CSHP agar kita bisa buka di ArcView nanti atau software ArcGIS atau JIS. Lalu kita oke. Nah, teman-teman bisa ini aku coba save di download saja ya, di data magnet diagram Ross. Oke, aku hapus saja ya yang lama. Oke, aku beri nama misalnya alignments SAP ya, aku save. Nah, setelah ini sudah selesai teman-teman untuk tugas di Oasis ini. Kalau memang nanti teman-teman ingin melakukan mengekop pada ini ya, teman-teman tinggal ya cop gitu, bisa di new map, mungkin bisa di scan grid agar ukurannya sama, lalu bisa dilakukan seperti ini. Lalu teman-teman tinggal ke menu base map seperti biasa ya teman-teman, ke map tools, base map, draw base map. Teman-teman bisa memberi nama. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa mengimpor data tadi di line path 0,5 atau 1 misalnya tebalnya. Ini tidak perlu diinput, untuk kompas no, label location juga non. Lalu kita oke. Nah, nanti dia akan keluar teman-teman. Mungkin terlihat sedikit ya karena yang saya jelaskan tadi. Ini coveringnya hanya 2 kali 2 km. Kalau teman-teman ingin mengoverlay dengan peta awalnya juga bisa. Di overlay dengan RTP misalnya nanti kelurusannya, teman-teman bisa memilih map tools, lalu grid and image display, single grid, lalu bisa masukkan FVD-nya atau peta awalnya tadi begitu. Di current map saja. Nah, seperti ini teman-teman. Kelurusan-kelurusan yang diambil mungkin sedikit jauh ya teman-teman dari apa yang kita lihat begitu. Nah, nanti ada juga cara yang kedua, kita bisa digitasi langsung teman-teman. Oke, nah setelah ini kita coba ke ArcGIS. Nah, sini kita akan mengkoneksikan data yang kita miliki tadi, data magnet diagram Ross. Ini kita add untuk ini ya tadi ya, alignment dan shape-nya kita add. Oke. Nah, setelah ini kita akan ke tool search di atas, lalu kita akan split teman-teman, split line at vertices. Oke. Nah, ini kita bisa input data kelurusan tadi. Oke, lalu di sini teman-teman juga bisa save dengan ya nama apapun gitu ya. Kita bisa connect juga ya, konekkan dulu ke data yang tadi. Kita ke di downloads tadi ya, downloads di data magnetic, lalu kita oke. Nah, teman-teman bisa save. Oh, sepertinya belum
aplikasi, download ke data magnetik. Oke, kita save saja ya teman-teman. Sepertinya belum terkoneksi. Oke. Oh, di sini dia. Oke, kita save dengan nama alignment DXF ya, bisa DXF. Dan nanti DXF lah format yang akan kita capai gitu. Lalu kita oke. Sini akan ada keterangan split line-nya. Ketika berhasil akan muncul informasi di kanan bawah nanti seperti ini. Oke, setelah berhasil ini yang sebelumnya kita hapus saja. Nah, kita akan fokus ke sini. Teman-teman bisa ubah warnanya juga ya, warna hitam misalnya. Oke, nah dari sini kita akan melakukan get data ya, get data X dan Y nya, koordinatnya di awal dan akhir line. Misal posisi awal dan akhir dari line ini, awalnya di mana, akhirnya di mana gitu. Caranya kita ke open attribute. Nah, ini datanya relatif sedikit ya teman-teman. Oke, kemudian kita ke menu add field. Nah, jadi kita bisa masukkan contohnya misal parameternya X1, kita pilih double, terus kita add lagi untuk Y1. Nah, X1 Y1 ini adalah koordinat awalnya gitu teman-teman, dari setiap garis, setiap kelurusan tadi. Baru kita akan memilih Y1, X2 dan tentunya Y2 juga ya, Y2. Nah, ini sebagai koordinat akhir dari tiap line tadi. Lalu kita tinggal memerintahkan apa yang akan diinput pada data ini. Kita bisa ke calculate geometry, lalu kita masukkan X koordinat line start gitu teman-teman. Ini untuk koordinat Y startnya, X2 untuk koordinat dari Y X akhirnya. Lalu untuk Y2 ini adalah koordinat dari Y akhirnya. Oke. Nah, setelah selesai kita tinggal close, dia auto save ya teman-teman. Lalu kita akan melakukan mengekspor koordinat tadi dalam file DXF agar bisa dibaca nanti di software Rockworks. Nah, caranya itu di data, lalu kita export to chart. Nah, kita tinggal memilih filenya. Di sini kita memilih DXF R2007 teman-teman. Nah, lalu kita oke. Akan ada pemberitahuan nantinya. Oke, berhasil. Nah, kita punya ini bentuk point, polyline-nya, polygon, multipatch, anotasi, dan alignment-nya. Nah, ini ya. Dia hilang dan muncul. Sekarang kita lanjut ke Rockworks. Ini aku coba Rockworks 2017. Rockworks yang lain juga bisa. Ya, kita hanya Oke. Setelah dari ArcGIS, kita akan masuk ke Rockworks. Ini Rockworks 2017 ya, teman-teman ya. Jadi yang kita gunakan di sini nanti itu adalah tools utilities-nya. Nah, di sini teman-teman bisa ke linears, lalu ke import. Format DXF yang telah kita gunakan tadi kita bisa import di sini. Nah, teman-teman pilih file DXF tadi, lalu teman-teman open, lalu teman-teman proses. Nah, ini nanti kalau teman-teman udah proses, nanti akan langsung muncul datanya di sini.
Tapi ini aku karena lisensinya udah habis, dia nggak bisa ya. Tapi sebagai contohnya, untuk flow-nya seperti itu. Nanti data kalian akan muncul di sini. Ini contohnya ya. Aku coba open contoh dataku yang kemarin. Oke. Ini contohnya ya, tadinya kemarin. Nah, setelah data kalian muncul di sini, teman-teman ke linears lagi, lalu ke rows diagram. Nah, di sini kita bikin rows diagram dari endpoints. Nah, ini datanya udah kelola tadi ya. Untuk X1-nya kolom pertama, terus Y1 kolom 2, X2 kolom 3, dan Y2 kolom 4 sesuai inputan ArcGIS tadi kan di awal. Lalu kita tinggal proses. Nah, setelah teman-teman proses, ini aku karena nggak ada lisensinya tadi, tapi nanti teman-teman kalau sudah proses gitu, nanti akan langsung muncul di rosnya di sebelah kanan begitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk membuat diagram ROS dari data kelurusan yang teman-teman punya. Terima kasih.